Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan satu mata kuliah tentang perpindahan panas dasar pada semester 5 sama 2 SKS di semester ganjil tahun 2003 dan sampai 2004. Dosen pengampu Wilarso. Ini di dalam satu pengasahan dalam pembelajaran di perpindahan panas dasar. Kemudian kata pengantar, puji syukur kami aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat serta hidayah, bisa menyampaikan bahan ajar yang memberi perpindahan panas pada mata kuliah perpindahan panas dasar. Bahan ajar ini masih membutuhkan pengembangan untuk meningkatkan memahami bagi mahasiswa. Penulis sadar bahwa bahan ajar ini masih jauh dari sempurna, dari batasan penulis tentu dengan rendah hati kritik dan saran bagi pembaca, supaya bahan ajar kami susun lebih baik lagi. Nah, sebelum kita mulai di dalam satu pembelajaran, saya akan menyampaikan perihal rencana pembelajaran semester pada mata kuliah perpindahan panas. Dan di sini dosen pengembangan PS adalah Wilarso, kemudian koordinator hanya adalah Syafudin, kemudian Kaprodi adalah Hilman Solih. Nah, di dalam satu proses pembelajaran terdapat capaian pembelajaran atau yang disebut dengan CP. Ya, capaian pembelajaran lanjut prodi, sikap dalam proses pembelajaran tadi yang ada bidang kalian sebagai engineer secara mandiri dalam perkembangan global serta tanggap terhadap isu kontemporer dan dampak engineering di masyarakat. Jadi sikap kita harus bisa mengembangkan di dalam suatu bidang engineering yang ada keterkaitan dengan perpindahan panas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengetahuan di dalam satu pembelajaran itu bisa berdasarkan iptek. Kita bisa mempelajari literatur atau penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sehingga kita bisa meningkatkan wawasan kedepannya itu seperti apa. Kinerja utama, kita harus mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis. Jadi seorang mahasiswa itu dibedakan dengan kita bisa menganalisis namun terstruktur. Ya. Kemudian kinerja khusus, menerapkan matematis, sains, dan prinsip rekayasa. Bagaimana kita bisa mengembangkan di dalam satu analisa perihal perpindahan panas tadi. CP, capaian pembelajaran mata kuliah, di sini mahasiswa mampu dan memahami perihal dasar-dasar yang digunakan dalam perhitungan perpindahan panas. Jadi nanti bagaimana mahasiswa itu menghitung sesuai dengan referensi yang didapat. Kemudian ya, mahasiswa mampu memahami perpindahan panas terjadi secara konduksi. L2 tadi, L3-nya mampu memahami perpindahan panas secara konduksi pada keadaan steady. Keempatnya, mahasiswa mampu memahami persamaan umum konduksi koordinat di koordinat silinder. Kemudian mahasiswa mampu memahami prinsip dasar perpindahan panas secara konveksi. L6-nya mampu memahami konsep pertahanan thermal penggunaannya. Dan L7 mahasiswa mampu menganalisis perbedaan kalor pada permukaan bersisip. L8, L9 mampu menganalisis sistem bongkahan. 10 mampu menjelaskan aliran luar. L11 mampu menjelaskan aliran dalam. L12 mampu memahami sistem kerja konstruksi pengoperasian dasar heat exchanger.
Ya, mahasiswa mampu menjelaskan kondensasi evaporasi, kemudian mahasiswa mampu memahami prinsip perpindahan fasa, kelima mampu menjelaskan dan menghitung evaporasi di internal tube. Di sini deskripsi singkat mata kuliah perpindahan panas mengkaji tentang mekanisme dan jenis-jenis perpindahan panas yang digunakan. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS yang dilaksanakan pada semester 5 sebagai mata kuliah pilihan. Peraturan yang harus rekan-rekan ikuti, mahasiswa hadir dalam pertemuan tatap muka maupun online 85% dari jumlah pertemuan ideal. Kemudian mahasiswa wajib menggunakan pakaian rapi sesuai ketentuan yang berlaku dan bersifat sopan. Dosen dan mahasiswa tiba di kelas tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selama perkuliahan, mahasiswa perkuliahan berlangsung, HP dalam posisi sil maupun off. Meminta izin dengan cara mengangkat tangan jika ingin bicara bertanya, menjawab, meninggalkan ruang kelas atau ke ruang lain. Tidak diperkenakan makan dan minum di dalam kelas. Kemudian materi pembelajaran pokok bahasan yang akan kita bahas sampai dengan akhir pertemuan nanti di dalam satu mata kuliah ini. Pertemuan pertama jenis-jenis perpindahan kalor, persamaan perpindahan kalor, ketentuan konservasi energi, persamaan umum konduksi di koordinat kartesian, kemudian persamaan umum konduksi di koordinat silinder, persamaan umum konduksi di koordinat bola, kemudian pertemuan ketujuh perpindahan kalor konduksi satu dimensi dalam kondisi steady, kemudian konsep tahanan termal dan penggunaannya, kemudian perpindahan kalor pada permukaan bersirip, analisa sistem bongkahan, ya, konduksi multidimensi dalam kondisi transien pada beberapa jenis geometri medium, perpindahan kalor radiasi antar permukaan, kondensasi, evaporasi, kemudian evaporasi di internal tube. Kemudian daftar pustaka yang harus rekan-rekan dapat, dan nanti bisa untuk proses pembelajaran ya, dari poin 1 sampai dengan poin 7 ini, salah satunya bisa menjadi suatu referensi. Nah, di dalam satu proses pembelajaran yang kita pergunakan adalah perangkat lunak, software, Microsoft Office, perangkat kerasnya hardware, laptop, notebook, LCD, proyektor. Ya, tim teaching nanti saya, mata kuliah syarat adalah termodinamika kapan. Nah, sebelum kita mulai di dalam satu proses pembelajaran, ini ada beberapa poin yang harus dipahami. Pertemuan pertama, sub JPMK sebagai kemampuan akhir yang diharapkan. Ya, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar yang digunakan dalam perhitungan. Indikatornya adalah ketepatan dalam mengidentifikasi dasar-dasar yang digunakan dalam perhitungan. Kemudian, kriteria bentuk penilaian, kriteria objektif, terintegrasi, partisipasi dalam diskusi. Ini ada metode pembelajaran tatap muka, discovery learning, dan sebagainya. Dan pengalaman belajar, menelaah sumber materi yang disampaikan oleh dosen, menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh dosen. Pertemuan yang kedua, mahasiswa mampu memahami perpindahan panas yang terjadi secara konduksi, ketepatan dalam menjelaskan perpindahan panas yang terjadi secara konduksi, ini partisipasi diskusi, tatap muka, discovery learning, kemudian menelaah sumber materi yang disampaikan oleh dosen, menjawab pertanyaan diajukan oleh dosen, dan sebagainya. Kemudian pertemuan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami perpindahan panas secara konduksi pada keadaan steady, kemudian kecepatan dalam menjelaskan perpindahan panas secara konduksi pada keadaan steady, UWIS, ya ini nanti kita bahas kecepatan dalam penugasan. Kemudian tatap muka, discovery learning, kita bisa online, dan sebagainya, kemudian menelaah sumber materi yang disampaikan oleh dosen. Pertemuan yang keempat, mahasiswa mampu memahami persamaan umum konduksi koordinasi silinder, ketepatan dalam membedakan persamaan umum konduksi koordinat silinder, tatap muka, kuliah discovery learning, small group, dan sebagainya. Menelaah sumber energi, sumber materi yang disampaikan oleh dosen. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh dosen, nanti kita bahas secara berkelanjutan.
Kemudian pertemuan yang kelima, mahasiswa mampu memahami prinsip dasar perpindahan panas secara konveksi, ketepatan dalam prinsip dasar perpindahan panas secara konveksi, kriteria non-tes partisipasi pada dalam diskusi, dan sebagainya. Menelaah sumber materi yang disampaikan oleh dosen, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dosen, diskusi materi, dan sebagainya. Pertemuan yang keenam, mahasiswa mampu memahami konsep tahanan kemal dan penggunaannya, ketepatan dalam konsep tahanan kemal dan penggunaan, ya, tes, partisipasi dalam diskusi, tatap muka, kuliah, discovery learning, small group, dan sebagainya. Menelaah sumber materi yang disampaikan oleh dosen, menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh dosen. Dan pertemuan yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis perpindahan kalor pada permukaan yang bersisip, ya, ketepatan dalam menganalisis peralatan perpindahan kalor pada permukaan bersisip, ya, kuis, tatap muka, discovery learning, small diskusi, presentasi, dan sebagainya. Kemudian menelaah materi yang disampaikan oleh dosen, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dosen, diskusi tentang materi artikel yang terbarukan. Pertemuan yang 8 adalah ujian tengah semester. Kemudian pertemuan yang ke-9, mahasiswa mampu menganalisis sistem bongkahan, ketepatan dalam menganalisis sistem bongkahan, kriteria non-tes, partisipasi dalam diskusi, ya. Dan di sini menelaah sumber materi yang disampaikan oleh dosen, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dosen, diskusi, materi, dan artikel. Pertemuan yang 10, mahasiswa mampu menjelaskan aliran luar, ya, ketepatan dalam menguji aliran luar, kuis partisipasi dalam diskusi, tatap muka, kuliah, discovery learning, small group, diskusi, ya. Kemudian nanti ada bahan tambahan, ya, kelompok, tugas mandiri, dan sebagainya. Itu harus disampaikan, harus dikelompokkan atau dikerjakan di dalam satu kelompok. Menelaah sumber materi yang disampaikan oleh dosen, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan referensi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pertemuan yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan aliran dalam, ketepatan dalam menguji aliran dalam, kriteria tes, partisipasi dalam diskusi, ya, tatap muka, kuliah discovery learning, menelaah sumber materi yang disampaikan oleh dosen, dan sebagainya, pertanyaan yang diajukan. Kemudian 12, mahasiswa mampu memahami sistem kerja konstruksi pengoperasian dasar heat exchanger, ketepatan dalam mendeteksi sistem kerja konstruksi pengoperasian dasar heat exchanger, dan partisipasi dalam diskusi diharapkan nanti dalam proses pembelajaran, nanti tatap muka, discovery learning, dan sebagainya, menelaah sumber materi yang disampaikan oleh dosen, menjawab pertanyaan, dan kita diskusi menggunakan artikel. Kemudian pertemuan yang ke-13 mampu menjelaskan kondensasi, evaporasi, ya, tepat. Kemudian indikatornya ketepatan dalam menguji kondensasi evaporasi, kriteria tes partisipasi dalam diskusi, tatap muka, kuliah online, dan sebagainya. Dan pertemuan yang ke-14, mahasiswa mampu memahami prinsip perpindahan panas massa, ketepatan dalam menganalisis prinsip perpindahan panas, perpindahan massa, kriteria non-tes, partisipasi dalam diskusi, tatap muka, discovery learning, kemudian menelaah materi yang disampaikan oleh dosen. Kemudian 15, mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung evaporasi, ketepatan dalam menganalisis evaporasi di infrastruktur, nanti seperti radiator, oil cooler, heat exchanger, itu bisa kita pelajari, ya, kriteria non-tes, partisipasi dalam diskusi, tatap muka, kuliah discovery learning, small group, presentasi, dan sebagainya yang kita akan sampaikan. Ya, kemudian mahasiswa juga harus bisa menelaah sumber materi yang disampaikan oleh dosen, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen. Nanti juga ada tugas mandiri, beban tambahan yang harus rekan-rekan kerjakan. 16 adalah evaluasi akhir UAS. Nah, namun dalam penilaian yang kami lakukan di dalam perkuliahan ini, kehadiran itu 10%, penugasan 10%, UTS 30%, dan UAS itu 50%. Saya kira itu paparan di dalam satu
pembelajaran yang ada belajar perpindahan panas dasar yang tadi saya sampaikan. Pertama adalah RTS. Demikian saya sampaikan. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.